ada ayahmu, maksudnya kayak ngomong ke Fatimah ya, laisa ala abiki karbun. Jadi setelah ini nggak akan ada penderitaan lagi. Ba'dal yaum, setelah hari itu yang diungkapkan kepada putrinya, putri Nabi Fatimah. Falamma mata qalat, kemudian setelah Nabi itu wafat, Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'a, hai ayah anda, tak panggilan yang keren kedekatan kepada ayahnya. Ayah telah memenuhi panggilan ajaba rabban, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata lagi, ya abata jannatul firdausi ma'wa, ayah surga firdaus lah tempatnya ayah. Ya abata ayah ila Jibril nan'a, akan berita ini, berita kematian ini, Jibril akan menyampaikan berita kematian ayah. Jadi wafatnya ayahnya, wafatnya Nabi akan diberitakan oleh Fatimah kepada Jibril. Falamma dufina, kemudian setelah Nabi dikuburkan, falamma dufina qalat Fatimah berkata, Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Anas, apakah kamu nyaman, tega, gitu kira-kira secara bebas terjemahnya, sampai hati kalau redaksi di sini, engkau akan menaburkan tanah di atas mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah hadis, salah satu hadis yang memberitakan menjelang Nabi kita wafat. Apa poin yang barangkali bisa kita garis bawahi? Yang pertama, ini masih berada dalam bab sabar. Manusiawi, Nabi merasakan sakit. Jadi pada jemaah, kalau kita melihat saat ini ada orang ditimpa sakit, apalagi dalam keseharian dia kita saksikan sebagai orang sakit, jangan biasakan ngejudge, jangan biasakan mengatakan kalimat-kalimat yang negatif kepada orang itu. Karena sakit, penderitaan di dunia ini itu bukan ukuran seseorang itu dilaknat atau tidak. Jadi ketika kita tahu ada orang baik, itu masalahnya dirasakan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun atau penderitaan yang ada, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi-Nabi itu juga banyak berhadapan dengan penderitaan hidup. Nah, jangan jadikan cap orang kemudian ketika ada penderitaan dalam hidupnya, nah itu dia, kalau dia tidak beriman, tidak perlu, apalagi misalnya dia munafik atau apa, tidak perlu ada cap-cap negatif ke orang
yang sebenarnya kita melihat sisi-sisi positif dalam hidup. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, apalagi itu kepada orang mukmin, itu tetap akan jadi kebaikan. Kenapa? Sabar pilihannya atau syukur, dua-duanya akan menjadi kebaikan. Apalagi kalau nanti kita lihat kisah-kisah Nabi yang lain, para jemaah, itu termasuk bagaimana panas tubuhnya Nabi ketika sakit. Itu kalau kita ukur kira-kira dengan panasnya manusia pada umumnya biasa ketika sakit, panasnya Nabi itu bisa 2 kali lipatnya. Nah, yang istimewa tentu adalah sikap kita menerima penyakit ini. Legowo, dada lebar, sehingga rasa syukur, rasa mengingat kembali kepada Allah itu tinggi. Itu ketika ada penderitaan. Itu poin pertama. Jadi biasa ada pola hidup, ada sesuatu yang disukai terjadi atau sesuatu yang tidak disukai terjadi. Poin kedua yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah di sini memperlihatkan bahwa Nabi itu tetap legowo. Jadi yang diingat walaupun saat itu menderita atau ada sesak bernafas, itu tidak Nabi kemudian mengatakan, oh iya saya menderita, saya lagi tidak tersiksa, bukan itu. Tapi yang dikatakan adalah setelah ini penderitaan itu sudah tidak akan saya rasakan lagi. Jadi pandangan-pandangan optimis itu selalu ada. Jangan pesimis, optimis, berharaplah tetap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hiburannya orang mukmin itu Bashir, busra, berita gembira. Itu yang Allah beritakan itu ya surga, berita gembira. Berikutnya, poin berikutnya ya. Jadi kalau poin kedua ini sekali lagi intinya yang ingin saya sampaikan, tetaplah berpandangan optimis ketika ada sesuatu yang kita tidak sukai menimpa atau terjadi pada. Nah, ini kemudian sikap seorang anak ketika ayahnya sakit, kita juga bisa belajar dari Fatimah. Jadi apa yang disampaikan oleh Fatimah itu adalah pujian kepada bapaknya, sikap-sikap yang positif dari bapaknya yang disampaikan. Engkau telah menunaikan kewajiban, engkau telah atau siap untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Itu hal-hal positif. Nangis tidak masalah. Sampai misalnya terungkap di sini kalimat, apa ya tega, kata Fatimah, kamu akan letakkan tanah di atas jasad Nabi. Apa yang akan tega? Nah, kalau main perasaan nggak akan nyaman, nggak akan tega. Tapi di sini kita tidak main perasaan ketika hukum itu ditegakkan, aturan itu ditegakkan. Kita tidak main kasihan atau tidak kasihan. Masih ingat kalimatnya Nabi,
lau syarakat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Jadi kalaulah Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, akan kupotong tangan. Jadi ada poin di mana perasaan itu ketika disandingkan dengan hukum, yang ditegakkan hukumnya, bukan perasaan. Kalau mau perasaannya pasti nggak tega motong tangan anak, tapi ketika itu hukum maka itu harus dilakukan. Sama mau menutup jasad Nabi juga dengan tanah pasti tidak nyaman, tetapi itu aturannya, maka itu dilakukan. Dan para jamaah pasti semua kalau dalam kisah-kisah Nabi itu, semua makhluk ini itu senang ketika bersentuhan, mendekat kepada Nabi. Jadi diisyaratkan di situ, tanah itu juga akan merasa senang kalau dia bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah-kisah itu yang mengilustrasikan bagaimana makhluk-makhluk, walaupun menurut kita itu makhluk yang mati, tapi dia senang ketika bersentuhan, bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesabaran tingkat tinggi selalu diperlihatkan. Kecintaan para sahabat kepada Nabi juga selalu diperlihatkan. Para jamaah sekalian, ini yang maksud saya juga mungkin tidak kita memperlihatkan rasa suka, rasa senang kita kepada saudara-saudara kita. Di sini kita praktek, bukan rasa permusuhan ketika kita bertemu itu, tetapi rasa bersahabat, rasa sayang, rasa senang yang diperlihatkan kepada saudara-saudara. Nabi juga begitu, sampai menjelang wafat pun itu yang diingat oleh sahabat. Nabi itu walaupun sakit kadang itu tetap merasa merasa kayak fresh gitu, sehingga sahabat itu kadang juga nggak tahu kalau Nabi sakit. Sampai misalnya di masa-masa ketika beliau wafat itu, ada sahabat yang kaget, nggak percaya, karena Nabi tidak mengumbar setiap apa yang dirasakan itu sebagai penderitaan. Para jamaah, mungkin sikap yang bisa kita latih sekali lagi, niru Nabi bagaimana berhadapan dengan ketidaknyamanan. Niru juga sahabat bagaimana selalu memuliakan, menghargai. Dan ciri pengikutnya Nabi itu yang kita pegang. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi kekerasan atau ketegasan itu diperlihatkan ketika ketemu orang kafir. Sebaliknya, kata ayat ini, ruhama'u bainahum. Jadi kasih sayang sama al-ayat. Mungkin ini satu hadis yang saya bacakan pada hari ini. Insya Allah kita bisa
lanjut lagi pekan depan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.